Giro lupat gloda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Cak Agus masih bersama kami ya, saya Cak Ridan. Baik untuk kali ini kita akan membahas berita yang paling viral ya, yang mungkin ini agak lama ya, bulan kemarin mungkin. Tapi ini juga sebagai perhatian kita semua terkait tentang ormas dan kepartaian. Ya kan, tetap kita nggak jauh-jauh dari namanya politik. Baik, kali ini kita apa yang mau kita bahas? Kita bahas tentang ini antara NU dan PKB ya. Yang salah satu sampai sekarang masih memanas kayaknya. Salah satu ormas terbesar se-Indonesia dan partai terbesar juga kan ya. Terbesar juga dulu. Oh iya, dulu. Tapi sekarang kan tetap besar ya. Besar. Tapi yang paling besar udah pecah ya. Yang paling besar suaranya ya di PDIP masih PDIP. Gitu. Jadi salah satu partai terbesar PKB dengan ormas terbesar di Indonesia ini soalnya warnanya sama-sama hijau, kawan-kawan. Sama-sama ada Nahdlatul Ulama, sama-sama orang-orang dari NU ya. Di dalamnya banyak orang NU. Banyak orang NU. Banyak orang NU-nya, kawan-kawan. Jadi kenapa kali ini kita bahas itu? Jadi kemarin itu yang viral terkait tentang apa yang disampaikan dari ketua PBNU, yang satunya mantan ketua PBNU. Oh ya, benar. Yang satunya mantan ketua PBNU-nya itu Yakut, Said Akil. Kiai Said Akil Sirot. Itu ada irisannya NU itu ya PKB, PKB itu ya NU. Benar. Nah, tapi kalau dari statementnya ketua PBNU yang baru, siapa? Gus Yahya Khalil itu mengatakan bahwasanya NU itu bukan representatifnya dari PKB. Terus sebaliknya seperti itu. Nah, ini pandangan, padahal ini sama-sama orang NU, dan satunya mantan ketua PBNU, yang satunya ketua PBNU yang baru. Benar. Bagaimana kita menanggapi itu semua? Coba sekarang kita tanyakan ke Cak Gus, gimana pendapat Cak Gus terkait tentang polemik antara ormas dan kepartaian ini dua ini, kan sama-sama ya, memang sama-sama dari orang dalam semua kan? Iya, benar. Terus ini juga mungkin saya sudut pandangnya mengamati di politik-politik 2 periode sebelumnya. Karena Kiai Akil Sirot juga mantan ketua PBNU, dan tapi sekarang menjadi dirut siapa? Dirutnya KAI. Saya Akil Sirot itu dirut KAI. Dirut KAI sekarang. Masya Allah. Sudah naik jabatan ya. Bukan menteri ya, bukan menteri. Ya, kan menterinya Kiai Yakut ya, Kiai Yakut. Oh, Yakut ya. Gus Yakut ya. Jadi yang saya lihatkan bahwasanya tadi saya ralat bahwasanya logonya PKB sama NU ternyata sama-sama ada Nahdlatul Ulama, tidak ya. Jadi sama-sama bintangnya bintang songo. Bintang songo, sama-sama ada dunianya, bola dunianya, bola dunia ya. Bola Indonesianya. Tapi tulisan di bawah PKB. Nahdlatul Ulama ya kayak gini aja sih Nahdlatul Ulama. Nah, gini. Tulisannya NU seperti itu. Hampir mirip, warnanya hijau juga sama. Tapi memang zaman dulu memang representatif kayak dulu tuh ada namanya PAN, itu representatifnya dari Muhammadiyah. Sekarang sudah Muhammadiyah gitu ya. Dan mungkin ada Amin Rais, ada siapa itu? Sekarang Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan sama ini ketuanya Muhammadiyah. Siapa itu yang dari alumni Gontor itu juga belum menyebutkan bahwasanya PAN adalah representatifnya. Tapi kan enggak secara iya, dari dulu lahirnya statementnya mengatakan Muhammadiyah adalah PAN gitu. Dulu seperti itu PAN. Bilang seperti itu. Amin Rais kan yang mendirikan PAN. Nah, Amin Rais tokohnya Muhammadiyah seperti itu ya. Mendirikan seperti itu. Nah, sama seperti zamannya Gus Dur ya, zamannya Gus Dur juga PKB Gus Dur. Kenapa kok kenapa tapi kok tidak ada statement mengatakan NU adalah PKB gitu. Dulu seperti itu. Mungkin zamannya mungkin secara nggak langsung mungkin ya. Secara apa ya? Secara tersirat. Tapi saya melihat cek kata-katanya seperti itu yang diucapkan. Kayak nggak kalau yang diucapkan sama
Akil Sirot dan Gus Yahya kan berbeda. Ya, maksudnya itu jelas mengatakan kalau Said Akil mengatakan bahwasanya NU adalah PKB. Jelas itu. Jelas. Ada kata-katanya. Ada kata-katanya. Oh, tahun berapa? Bisa dicek berarti. Bulan kemarin kan Mas kan? Bulan kemarin kan nggak jauh-jauh. Terus si Gus Yahya mengatakan NU bukan representasinya. Benar. Polemik di dalam internal NU juga benar-benar ada juga ya. Sebenarnya tidak hanya PKB saja ya, NU saja, tapi PAN juga sama. Mungkin kemarin juga menarik diri, Muhammadiyah kan menarik diri. Banyak pecahannya kan banyak. Ya. Mungkin dulu PKB terus P3 ada P3 PKB zaman dulu ya. PKNU dulu yang mungkin sempat rame-rame lama di zamannya siapa itu ya? SBY atau siapa itu yang partainya sangat sekitar banyak 35-an paling. Pecahan-pecahan itu mulai muncul semuanya dan diterima semuanya, ternyata ya sudah PKB pecah jadi 2 atau 3 gitu. Ada koalisinya partainya anaknya Kiai itu Gus Dur. Yeni Wahid. Yeni Wahid seperti itulah yang ada di partai ya. Jadi kalau menurut saya sih ya mending seperti itu, karena ormas beda dengan politik. Ya, organisasi masyarakat yang mungkin besar ya mungkin dia harus menarik diri dari kepartaian sehingga tidak politik praktisnya ya, biar tidak terungkit-ungkit atau mungkin nantinya ketika ada satu hal yang buruk yang terjadi di partai itu tidak kena ormasnya seperti itu. Kalau ormas sendiri, partai politik sendiri seperti itu. Ya mungkin ngambil amannya Kiai Yahya seperti itu. Yang mungkin mohon maaf, mungkin saya kalau mungkin salah mungkin bisa dikoreksi bahwasanya yang zaman-zaman dulu menyebutkan mungkin NU ingin menjadikan masa ormasnya itu untuk memilih PKB sehingga PKB menang. Barangkali. Tapi memang seperti itu. Kenyataannya kalau orang-orang NU dari kader-kader PKB rata-rata orang-orang NU kan kayak gitu. Dan yang di masyarakat NU banyak kan nyeblosnya di PKB kan seperti itu. Meskipun banyak sebar kemana-mana partainya. DPD, Golkar, PKS, dan semuanya ada NU. Semua pasti orang NU. Karena rata-rata di Indonesia itu Nahdiyin paling banyak seperti itu. Terus kemarin juga sempat ramai juga kan waktu itu dicatat namanya NU ditaruh di partai itu ya. Iya benar. Waktu itu di Kabupaten Jember, yaitu di DPD PKS Jember. Kemarin tuh pencatutan logo logo ormas NU dipakai oleh caleg. Salah satu caleg dari PKS ya. Caleg dari PKS, dan itu juga orang bukan pengurus NU, tapi warga NU. Pengurus tidaknya kurang tahu kita ya. Tapi di situ di banner promosinya di situ ada logo NU. Akhirnya apa? Orang-orang dari Banser berutuk kantor wakilnya PKS benar. PKS waktu itu seperti itu, tabayun seperti itu, dan kejelasan seperti itu. Ya seperti itulah, makanya kita juga punya ormas, punya partai harus jangan dijadikan satu. Benar. Ini harus punya jalan sendiri-sendiri, punya jalan dakwah sendiri-sendiri. Partai itu bidang politik di parlemen, ormas itu salah satu kayak ormas Islam di NU itu juga punya dakwah sendiri di bidang keislamannya, seperti itu. Tidak bisa dijadikan satu, karena juga orang NU juga banyak di partai, nggak hanya satu partai saja, seperti itu kawan-kawan. Ini juga disebutkan di berita ya bahwasanya NU dan Muhammadiyah itu sudah menarik diri dari parpol, gitu ya, dari web antara dari partai politik praktis ya, karena pecahannya yang paling kan sudah pecah banyak itu tadi kan. Ya, tapi memang tujuannya memang tidak ikut campur dalam hal perpolitikan seperti itu. Karena itu sudah ranahnya berbeda. Mungkin nilai agama Islam masih tetap dipakai, gitu. Tapi untuk ormas itu tidak disangkut pautkan seperti itu. Jadi kelahiran partai NU dan Muhammadiyah sudah menarik diri dari keparpolan seperti itu. Biar nanti ada sudut pandang yang barangkali membuat ormas nanti buruk, atau mungkin ada satu hal yang terjadi tidak berkenan, maka itu loss. Barangkali korupsi, barangkali partainya itu anggotanya yang bla 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 yang mungkin bermasalah, itu nantinya tidak mengaitkan dengan ormas, sehingga tidak memberikan cap buruk kepada ormasnya seperti itu. Betul sekali. Jadi memang penguatan di dalam struktur ormas itu juga harus dibatasi dengan
ikut dengan politik praktis kayak gitu. Dan seperti itu. Nggak pas semuanya itu harus bisa oh jadikan satu ini NU, ini PKB, oh ini NU, oh ini PKS, oh ini NU, oh ini PDI kayak gitu. Nah, benar. Seperti itu memang harus ada rambu-rambunya supaya tidak diakuisisi dalam satu partai kayak gitu. Karena orang NU itu banyak dan mengikuti partai juga banyak seperti itu. Ya gitu Cak Agus ya. Kira-kira ada info yang lain Agus? Selain itu yang kira-kira yang buat ya buktinya mungkin sekarang ada munculnya Partai PAN, ada Partai Umat yang baru ya, Partai Umat ketua Pak Amin Rais juga seperti itu, dulu yang mendirikan PAN juga Amin Rais. Terus sekarang mungkin barangkali sudah berbeda visi dan misi parpolnya, berubah lagi menjadi Partai Umat yang warnanya hitam itu yang mendirikan juga orang Muhammadiyah. Partai Muhammadiyah juga Amin Rais jelas. Dari orang Muhammadiyah gitu. Di dalam tapi bukan Din Samsudin yang menjadi ketua Muhammadiyah, tapi Amin Rais yang selaku dulu pendirinya. Jadi memang sudah banyak. Jadi orang ormas-ormas itu Muhammadiyah itu sudah punya pilihan hati di politik praktis sendiri-sendiri. Itu. Ya, tapi ketentuannya kalau di dalam ormas itu katanya itu kalau sudah menjadi pengurus ormas tidak bisa menjabat, harus keluar. Kalau semua dia mau nyalek atau dari jadi pengurus parpol harus keluar dari ormas tersebut gitu ya. Ya. Aturannya. Biar intinya biar apa ya? Biar aman lah. Biar aman. Biar tidak dimanfaatkan oleh caleg-caleg gitu ya. Benar. Atau mungkin tidak sama hatersnya caleg. Mungkin ada sesuatu hal yang buruk yang di blow up sehingga nanti kenanya di ormasnya. Gitu. Jadi kalau semua dia mau nyalek atau jadi pengurus di partai memang dia harus keluar dari ormas. Nah, gitu. Atau menjadi ormas tapi kulturalnya kan kayak gitu. Kulturalnya bukan di strukturalnya kayak di NU kultural, Muhammadiyah kultural. Benar. Bukan sebagai pengurus di Muhammadiyah atau di NU-nya. Jadi memang harus disuruh milih salah satu kan. Benar. Yang terbaru juga ada kabar bahwasanya pengurus NU dilarang ikut berpolitik. Silakan milih seperti itu. Silakan mendukung tapi lepas dulu strukturnya seperti itu. Atau mungkin mau nyalek lepaskan dulu strukturnya. Biar apa? Biar aman seperti itu. Ini adalah struktur ormas dan ini adalah strukturnya partai. Jangan sampai berdualisme seperti itu. Khawatirnya nanti ada hal yang tidak diinginkan seperti itu. Betul. Ya, itu poinnya. Memang kebanyakan dalam ormas nggak hanya NU, semua ormas ya. Memang disuruh memilih seperti itu. Kayak saya waktu di mahasiswa dulu. Mahasiswa dulu tuh ya namanya mahasiswa kan, ketika kakak senior tuh mengatakan kalau sudah di BEM ya kan, di BEM nggak usah ikut yang lain. Jadi BEM Universitas itu Badan Eksekutif Mahasiswa itu. Kalau di HMJ atau di BMF di Badan Eksekutif Mahasiswa di fakultas nggak usah ikut organisasi yang lain. Nanti malah pecah nanti. Pecah itu dalam artian kamu di struktur ini jabat, nanti di UKM ada UKM jabat. Jadi akhirnya waktu itu saya disuruh milih. Nah, saya mending di UKM karena saya suka kesenian. Jadi struktur di UKM saya lebih milih daripada saya diajukan jadi waktu itu pengen diajukan jadi wakil gubernur waktu itu. Barengi jadi ketua iya di BMF kan namanya gubernur kan, gubernur sama wakil gubernur. Enggak saya lebih memilih di UKM daripada karena senior saya sudah bahasanya mencuci otak saya kalau milih fokus itu harus satu dulu dan fokus di dua waktu jadi mahasiswa seperti itu. Sama halnya kayak gitu itu. Ya. Kalau saya dulu macam-macam ya, bisa jabat di UKM, bisa jabat di Omeknya seperti itu, organisasi ekstrakurikuler. Jadi multi jabatan kalau saya. Jabatan. Jabatan. Enggak fokus di satu. Enggak ada himbauan dari atas yang enggak ada satu ya. Enggak ada karena gitu. kita visinya yang pacarannya mengaktifkan organisasi seperti itu. Jadi belajar semuanya di situ. Barangkali ambil hikmah di salah satu organisasi sini, dilempar ke sini, barang ada hikmahnya semuanya saling berkolaborasi. Kalau saya gitu. Kalau fokus saya seperti itu dari dulu. Enggak pernah milih salah satu. Kalau milih salah satu sebenarnya pingin biar kuliahnya kelendran gitu ya. Tapi karena mungkin kebanyakan. Ya itu ya, karena saya mungkin waktu itu senior saya yang mengatakan seperti itu, akhirnya yang nurut-nurut aja kayak gitu. Ya si cewek ya. Itu satu aja sudah nggak saya nyabang kemana-mana. Nah salah satunya mungkin hasilnya dari contohnya ketika sudah lulus kuliah terus tahu dengan adanya ormas ini kan, ormas itu tidak boleh berpartai. Kalau kita sudah
contoh aja ada perguruan ini, perguruan silat lah. Kalau sudah ikut perguruan silat ini tidak boleh ikut perguruan silat yang ini, ya, gitu. Biar tidak ada terkontaminasi. Kan, gitu. Perguruan silat ya, tapi multi apa? Multi martial art bisa ya? Multi martial art bisa kan ada sendiri-sendiri kan kayak gitu. Anu bela diri praktis kan kayak gitu. Mungkin taekwondo sama karate boleh gabung gitu? Ya sendiri-sendiri kan, emang sudah sendiri-sendiri, karate sendiri. Maksudnya orang ini belajar karate, belajar silat. Boleh ya? Boleh. Ya? Sebenarnya semuanya itu boleh, cuman ya itu tadi kalau sudah ke sini ya harus keluar dari sini kan kayak gitu biasanya. Harus keluar dari sini. Masa dia mau pakai seragamnya ireng karo putih ya. Ban karate karo taekwondo, masa dipakai semua kan enggak kan, harus salah satu kan kayak gitu. Jadi pilih salah. Kamu pilih di sana apa di sini kan kayak gitu. Dimanapun ormasnya, saya rasa mungkin juga sama seperti itu. Semua mungkin saya masuk di Muhammadiyah gitu. Terus saya mau masuk ke NU. Pasti kan saya disuruh milih. Kamu pilih NU Muhammadiyah. Masuk gak jelas kan. Oh ya yasinan, kayak yasinan contoh. Benar. Nah, kita harus juga punya pilihan kayak gitu. Di dalam ormas juga punya pilihan, di dalam kepartean juga punya pilihan yang memang tidak bisa dijadikan satu seperti itu. Jadi itu mungkin kesimpulan kita ya. Jadi cukup. Semoga bisa bermanfaat di konten selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, karena itu akan membantu kita untuk terus mengembangkan konten-konten kita yang viral. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.